Siap. Oke. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Fasil yang kami hormati, hari ini kami berdua selaku coach dan coachee, Pak Bakir selaku coach dan saya sebagai coachee. Di sini kami akan melakukan dialog tentang eh, seorang guru yang ditegur oleh seorang pimpinan. Baik, saya mulai. Selamat sore Pak Bakir. Selamat sore Ibu. Apa kabar Ibu? Agak kurang baik Pak. Loh, ada apa Ibu? Saya lihat sepertinya Ibu ini agak murung, tidak bersemangat seperti biasanya. Bagaimana Ibu? Apakah ada yang bisa saya bantu? Ya, itu dia Pak. Apa Pak Bakir ada waktu sekarang? Iya, kebetulan ini Ibu, hari ini saya lagi kosong. Di kelas sekarang lagi ada pelajaran pendidikan agama. Ya, mohon maaf Pak. Saya jadinya mengganggu waktunya Bapak. Tidak apa-apa Ibu. Kalau Pak Bakir ada waktu, saya mau curhat. Tapi ini membutuhkan waktu agak lama, Pak. Baik, tidak apa-apa Ibu. Silakan. Tapi bagaimana kalau kita ngobrolnya di kantin saja ya Bu, sambil minum kopi biar lebih asik gitu loh. Wah, Boleh? ide yang bagus itu, Pak. Oke, ya. Jadi apa yang bisa saya bantu ini Bu? Gini, Pak. Saya itu bingung mau mulai dari mana ya. Hmm, Saya mau curhat tentang masalah saya. Apakah Pak Bakir bisa membantu saya? dengan senang hati Ibu. Kira-kira apa ya yang bisa saya bantu Ibu? Sebenarnya saya hanya ingin mendapatkan solusi atau pemecahan masalah yang sedang saya hadapi, Pak. Masalahnya, masalah apa Ibu? Coba Ibu ceritakan apa yang sedang Ibu rasakan. Mungkin saya bisa bantu. Iya, Pak, ingat atau tidak ya, 2 hari yang lalu kepala sekolah memanggil saya di kantor. Oh, Saya mendapat teguran keras dari kepala sekolah. gimana bisa Ibu Terus apa yang membuat Ibu mendapat teguran dari Ibu kepala sekolah? Ya, kalau menurut saya, sebenarnya masalahnya hanya sepele sih. Hanya sepele yang bagaimana itu Ibu Itu Pak Kepala Sekolah menegur tentang cara mengajar saya. Ya. Cara mengajar yang bagaimana Ibu? Apakah Ibu tidak bisa mengajar dengan baik atau sampai ditegur kepala sekolah kalau boleh tahu Ibu? Kepala sekolah sepertinya keberatan dengan cara mengajar saya tanpa menggunakan alat peraga. Oh, lalu bagaimana tanggapan Ibu dengan respon dari kepala sekolah tersebut? Saya sejujurnya menyampaikan kepada kepala sekolah kalau Ya, selama ini saya mengajar hanya menggunakan buku teks. Saya menggunakan buku dari berbagai sumber, bisa dari buku referensi di perpustakaan, yang penting mengacu pada kurikulum. Ketika saya sampaikan seperti itu, Pak, beliau merasa tersinggung, Pak. oh jadi masalahnya begitu ya. Iya. Terus kalau begitu, kalau saya mau bertanya dulu kepada Ibu, selama ini apakah yang Ibu lakukan di dalam proses belajar mengajar Ibu? Seperti yang saya ceritakan kepada Bapak tadi, Hmm? saya mengajar menggunakan buku teks. Saya menggunakan buku dari berbagai sumber, bisa dari buku referensi di perpustakaan, dan berbagai macam metode seperti diskusi kelompok. Bahkan
Saya membimbing satu persatu siswa yang mengalami kesulitan. Mengapa Ibu tidak menggunakan alat peraga? Karena menurut saya, sumber belajar yang saya gunakan ini, Pak, sudah memudahkan siswa saya. Siswa juga termotivasi dan mengacu pada kurikulum. Sebenarnya sudah bagus apa yang Ibu katakan itu. Bagaimana hasilnya saat Ibu mengajar menggunakan sumber belajar tersebut? Seperti yang kita ketahui bahwa karakter siswa itu Ibu berbeda-beda dan belajarnya pun berbeda-beda. Betul juga, Pak. Kenapa saya tidak kepikiran ke sana ya? Selama ini ada beberapa siswa yang hasilnya masih kurang maksimal. Itulah pentingnya Ibu alat peraga sebagai sumber belajar. Mungkin harapan dari kepala sekolah kemarin adalah seperti itu Ibu, supaya Ibu menggunakan sumber belajar dengan alat peraga. Saya pikir ada benarnya juga ya, Pak. Jadi setelah Ibu bercerita ini, sekarang bagaimana perasaannya Ibu? Terus terang, Pak, beberapa hari ini saya merasa kurang nyaman. Saya menjadi resah dan di rumah kepikiran terus dengan masalah ini. Akibatnya pekerjaan lain jadi agak terbengkalai. Lalu apa yang membuat Ibu merasa tidak nyaman selama ini? Sebetulnya yang membuat saya resah dan tidak nyaman itu karena kepala sekolah menyampaikan hal tersebut kepada pengawas kita. Saya takut nantinya akan jadi masalah di kemudian hari. Jika saya dapat menyimpulkan yang membuat Ibu merasa tidak nyaman adalah saat proses pembelajaran itu. Karena Ibu tidak menggunakan alat peraga sebagai sumber belajar. Dan ketika kepala sekolah memperingatkan, Ibu memberikan pernyataan sehingga hal itu membuat kepala sekolah merasa tersinggung. Lalu ya menyampaikannya kepada pengawas sekolah. Iya ya, Pak. Kira-kira saya akan dipanggil atau ditegur pengawas sekolah, ya Pak? Kalau menurut saya untuk masalah ini Ibu bisa refleksi diri dan mempersiapkan diri jika ditegur oleh pengawas sekolah. Terus harus siap menjelaskan masalah yang sebenarnya terjadi. Dan pasti beliau akan menyampaikan hal-hal positif. Sehingga akan menambah semangat Ibu dalam mengajar. Mudah-mudahan ya Pak. Terus dari apa yang sudah Ibu sampaikan, kira-kira apa rencana Ibu ke depannya? Saya berniat menemui pengawas sekolah untuk membicarakan hal ini. Mungkin pengawas sekolah akan memberikan solusi. Oke, lalu apakah ada hal yang lain akan Ibu lakukan? Saya juga akan menemui kepala sekolah dan saya akan meminta maaf kepada beliau. Kemudian terkait proses belajar, kedepannya saya juga akan menggunakan alat peraga dan meminta saran kepada kepala sekolah bagaimana menjalankan proses belajar mengajar yang baik. Oke, lalu bagaimana dengan proses belajar mengajar Ibu selanjutnya? Setelah ini, saya akan memakai alat peraga untuk sumber belajar, sehingga mempermudah siswa dalam proses pembelajaran. Saya juga akan menggunakan video-video pembelajaran yang menarik, yang bisa memberikan rasa nyaman dalam proses pembelajaran. Oke, langkah yang Ibu ambil ini sudah tepat sekali. Saya setuju dengan ide Ibu ini. Syukurlah, sekarang saya merasa lega, Pak, karena jujur saya takut mengambil langkah dalam menyelesaikan ini. Apalagi
sudah berurusan dengan atasan kita. Agak khawatir, takutnya salah langkah, Pak. Ya, syukurlah Bu, Ibu sudah merasa lega. Lalu dari yang sudah Ibu rencanakan tadi, kira-kira komitmen apa yang akan Ibu lakukan untuk menjalankan rencana itu? Untuk hal itu, dalam proses belajar mengajar, saya akan mengacu pada kurikulum, kemudian mematuhi aturan-aturan yang ada, termasuk aturan dari kepala sekolah tentang penggunaan alat peraga. Oke, oke. Lalu dukungan apa yang dibutuhkan Ibu untuk melakukan komitmen tersebut? Ya, itu juga masih dalam pikiran, Pak. Mungkin saya akan mencoba berkomunikasi dengan teman guru yang serumpun mata pelajaran dengan saya. Jadi kami bisa sama-sama saling mengingatkan deh. Oke, itu ide yang paling bagus sekali, Bu. Semoga dapat segera terselesaikan dan Ibu dapat bekerja dengan suasana yang hati tenang tanpa dihantui rasa tidak nyaman. Amin. Terima kasih banyak, Pak, untuk waktunya mendengar keluh kesah saya. Sekarang saya merasa sedikit lega. Semoga kita nanti menjadi guru-guru yang bisa memberikan teladan yang baik untuk siswa kita ya, Pak. Amin, amin. Sama-sama, Ibu. Oke, Pak. Saya pamit dulu ya. Mudah-mudahan apa yang kita bicarakan ini bisa sesuai harapan kita dan kita bisa ngobrol lagi ya Pak, guna membangun suatu pendidikan yang lebih berkualitas. Sip, Bu. Sampai ketemu lagi, Bu. Iya Pak, selamat sore. Selamat sore, Ibu.